This meeting is being recorded. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan proyek kami yang bertentangan deteksi kualitas air akukultur menggunakan machine learning. Studi perbandingan algoritma random forest dan XBoost berdasarkan profil toleransi ikan mas, lele, dan udang fananum. Lanjut. Machine learning di aquaculture meningkatkan efisiensi berdasarkan data pemantauan kualitas air, mendeteksi perubahan berbahaya lebih awal, dan mengoptimalkan kesehatan ikan, sehingga menciptakan budidaya yang berkelanjutan dan produktif. Berikut adalah nama kelompok kami, yaitu ada Ridho Maulana, Anca, saya sendiri, dan Jupri Parta Panuntut. Abstrak. Implementasi machine learning di sektor aquaculture bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan dalam pemantauan kualitas air, kesehatan ikan, serta optimasi produksi. Dengan teknologi seperti machine learning, aquaculture dapat secara otomatis mendeteksi perubahan parameter lingkungan seperti suhu, pH, dan oksigen terlarut. Ini memungkinkan peringatan dini terhadap kondisi yang berpotensi membahayakan ikan, mengurangi resiko kematian massal, dan meningkatkan produktivitas tambak secara keseluruhan. Oke, lanjut. Pengumpulan data. Di sini ada RAG method, ada 3 pengumpulan data. Yang pertama terdiri dari number utama, water quality, dataset, WOD yang mencangkup parameter lingkungan seperti pH, suhu, oksigen terlarut, dan lainnya, serta profil toleransi ikan untuk spesies seperti ikan mas, lele, dan udang fananum. Kedua, sumber ini digunakan untuk melatih model deteksi kualitas air yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing spesies. Yang kedua ada algoritma. Penelitian ini menggunakan 2 algoritma machine learning, random forest dan XGBoost. Random forest adalah model berbasis pohon keputusan yang andal dan mencegah overfitting. Sementara XGBoost meningkatkan akurasi melalui teknik boosting. Kedua algoritma dilatih menggunakan data kualitas air dan dievaluasi berdasarkan akurasi, precision, dan recall dan F1 score untuk menentukan algoritma terbaik dalam mendeteksi kondisi kualitas air yang sesuai untuk spesies ikan tertentu. Selanjutnya ada tools. Penelitian ini berdasarkan tools utama, yaitu Python untuk pemrograman dan pengembangan model, Pandas dan NumPy untuk manipulasi data, scikit-learn, dan XGBoost untuk pengembangan dan evaluasi model, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Jupyter Notebook digunakan sebagai platform untuk mengelola alur kerja dan processing hingga evaluasi model. Tools ini memungkinkan analis data yang efisien dan hasil prediksi yang akurat. Oke, lanjut. Pengumpulan data. Berikut adalah water data yang kita ambil dari Mendeley. Data yang mencakup berbagai parameter lingkungan yang mempengaruhi kualitas air dalam aquaculture seperti pH, suhu, oksigen terlarut, kekeruhan, amonia, nitrit, dan karbon dioksida.
dikumpulkan secara kontinu setiap menit selama 24 jam dalam berbagai kondisi cuaca. Dataset ini memiliki total 4.300 titik data. Di sini ada tabel toleransi ikan, profil toleransi ikan. Profil toleransi ikan menyediakan rentang optimal untuk parameter kualitas air yang penting bagi spesies aquaculture tertentu, termasuk ikan mas, ikan lele, dan udang faname. Profil ini mencakup batasan toleransi yang dibutuhkan setiap spesies untuk berkembang secara optimal. Oke, dilanjutkan oleh Rido. Oke. Oke, baik. Jadi ini adalah contoh profil toleransi ikan dan kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya yaitu algoritma. Di sini algoritmanya ada dua. Pertama ada random forest. Random forest itu algoritma berbasis assemble yang terdiri dari sejumlah pohon keputusan. Tiap pohon memberikan prediksi dan hasil akhir ditentukan berdasarkan voting mayoritas. Nah, alasan pemilihan algoritma ini dipilih karena keandalannya dalam menangani data yang bervariasi serta kemampuan untuk mencegah overfitting. Random forest juga relatif mudah untuk diimplementasi dan menawarkan performa yang baik dalam berbagai kondisi data. Selanjutnya adalah XGBoost. Ini adalah algoritma kedua. Algoritma ini tuh boosting yang meningkatkan akurasi model dengan mengurangi kesalahan secara iteratif. Setiap pohon baru dalam model XGBoost dibangun untuk memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya. Alasan pemilihannya itu karena efektivitas tinggi dalam menangani data yang kompleks dan memiliki akurasi yang lebih baik dalam prediksi. Meskipun membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih lama, algoritma ini sering memberikan hasil yang lebih akurat dibandingin algoritma lain. Ini adalah proses data training. Pertama dari data collection, dari tadi pengambilan data, kemudian cleaning, feature selection, jadi data-data yang kita pilih, kemudian model training, model evaluation. Nanti hasilnya seperti apa. Kemudian ada data cleaning. Data cleaning ini data akan dibersihkan dari missing value yang paling utama. Kemudian ada nilai extreme outliers. Jika terdapat data yang tidak sesuai, data yang lengkap dan konsisten sangat penting untuk menjaga akurasi stabilitas model. Dari data input, kemudian kita harus cari terlebih dahulu si missing value-nya. Kemudian apabila ada missing value, maka ada 3 handle di sini. Kita hapus atau kita isi dengan data secara manual, atau kita pakai predictive model untuk menganalisa data yang sekiranya akan dimasukkan. Kemudian, jika tidak, maka identify outliers ini akan lanjut ke handling outliers. Jadi apakah mau di-remove atau di-transform, di-capping, imputation, model-based detection seperti tadi. Kemudian outputnya itulah data yang sudah dibersihkan. Selanjutnya adalah feature selection. Feature selection itu adalah kolom-kolom yang dipilih seperti pH, suhu, DO. Karena di dataset ini itu nggak semuanya akan dipakai. Kemudian ada data input, feature important analysis, select relevant features, output selected features. Ini nanti didasarkan kepada profil toleransi ikan yang kita kumpulkan. Kemudian model training, ini dibagi menjadi 2. Nah, tujuan dari model training itu nanti akan menganalisa air dan diklasifikasi berdasarkan excellence, good, dan poor untuk masing-masing ikan. Setiap model akan dilatih secara terpisah dan parameter akan dioptimalkan untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi input data training set, terus dibagi 2 menjadi random forest dan XGBoost, kemudian akan melalui proses algoritma dari masing-masing model, kemudian ada comparison, di bagian pembahasan nanti, kemudian kita dapat base model selection. Model evaluation, setelah proses pelatihan selesai, model akan dievaluasi menggunakan data pengujian, matriks evaluasi yang digunakan meliputi akurasi, precision, recall, dan advanced score untuk menilai efektivitas, efisiensi masing-masing algoritma. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah masuk ke bagian tools, akan dilanjutkan oleh Jupri.
Untuk bagian tools, kita dapat menggunakan Python. Geser dari slide-nya. Python adalah bahasa pemrograman yang populer dalam analisis data dan pengembangan mesin learning. Python menyediakan berbagai pustaka libraries yang sangat kuat untuk pemrosesan data dan modeling mesin learning. Python digunakan untuk proses pengolahan data, pengembangan model, dan evaluasi model. Python dipilih karena fleksibilitasnya dan dukungannya terhadap berbagai algoritma mesin learning. Kita ke Pandas. Pandas adalah pustaka Python yang digunakan untuk manipulasi data. Pandas menyediakan struktur data seperti data frame yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan menganalisis data dengan mudah. Pandas digunakan untuk pengumpulan, pembersihan data cleaning, dan pengorganisasian data dari dataset kualitas air. Dengan Pandas, proses seperti mengidentifikasi missing value dan pengelolaan data lebih mudah dilakukan. NumPy adalah pustaka Python yang berfokus pada komputasi ilmiah dan manipulasi array multidimensional. NumPy mendukung operasi matematika tingkat tinggi dan digunakan secara luas dalam analisis data. NumPy digunakan untuk perhitungan matematis yang efisien, terutama dalam pengoperasian yang melibatkan matriks dan array, yang penting untuk proses komputasi data dalam model machine learning. Scikit-learn adalah pustaka Python untuk machine learning yang menyediakan implementasi berbagai algoritma seperti random forest dan XGBoost, serta alat untuk processing data dan evaluasi model. Scikit-learn digunakan untuk membangun, melatih, dan mengevaluasi model random forest dan XGBoost. Pustaka ini juga menyediakan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menilai performa model. Matplotlib dan Seaborn. Matplotlib dan Seaborn adalah pustaka visualisasi data di Python. Matplotlib memungkinkan pengguna membuat grafik dasar, sementara Seaborn memperluas fungsi Matplotlib dengan menampilkan grafik yang lebih estetis dan mudah diinterpretasi. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data dan hasil model, seperti menampilkan distribusi parameter, kualitas air, atau performa model berdasarkan metrik evaluasi. Visualisasi ini membantu untuk memahami pola data dan menilai hasil model. Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah lingkungan interaktif untuk menjalankan kode Python dan mendokumentasikan proses analisis data. Jupyter memungkinkan pengguna menulis, menjalankan kode, dan melihat hasilnya secara langsung dalam satu interface. Jupyter Notebook digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan alur kerja analisis data, mulai dari mengumpulkan data, processing, hingga evaluasi model. Jupyter memudahkan dokumentasi sehingga setiap langkah dalam proses pengembangan model bisa dipahami dan diikuti kembali. XGBoost Library. XGBoost adalah pustaka Python yang khusus digunakan untuk implementasi algoritma Extreme Gradient Boosting (XGBoost). Pustaka ini dioptimalkan untuk performa yang memiliki parameter tuning yang fleksibel untuk meningkatkan akurasi model. XGBoost digunakan untuk membangun model XGBoost dan melakukan penyesuaian parameter untuk mendapatkan hasil prediksi terbaik. Pustaka ini menawarkan performa yang cepat dan akurat dalam menangani dataset yang kompleks. Processing data dilanjutkan oleh Arido. Oke, selanjutnya adalah pre-processing data. Jadi yang pertama adalah kita akan memuat dataset terlebih dahulu. Jadi di sini adalah proses import, kita butuh Pandas dan Seaborn, juga Matplotlib. Pilot ini nanti akan digunakan di step selanjutnya. Kemudian file path ini kita ambil dari folder yang ada di Google Colab. Kemudian
Di F, pandas read, ini kita akan baca data tersebut, kemudian kita pisahkan kan evaluasi SP separator titik koma, kemudian kita print beberapa data yang awal. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini akan dilihat dari datanya, kayak gitu. Ini adalah dataset untuk water quality dataset. Kemudian ini adalah tampilan lainnya, terus ini adalah detail kolomnya akan seperti ini. Kemudian konversi format numerik. Dataset menggunakan tanda koma sebagai separator desimal. Kita perlu mengubah ke titik agar Python dapat membaca nilai ini sebagai angka. Jadi data awalnya itu temperaturnya misalkan 67,45. Nah, kita harus rubah dia jadi numerik, jadi kita replace pakai titik. Ini ada contohnya, kita mapping kolomnya, kemudian di looping, di replace, si komanya itu jadi titik, kemudian dikonversi menjadi float. Which is dia itu adalah format numerik ya kalau float. Kemudian kita tampilkan, akan seperti ini. Kemudian mengatasi missing value. Nah, di sini itu kita melakukan pengecekan apakah ada kolom yang kosong dan ternyata kebanyakan hasilnya itu 0. Jadi kita nggak akan melakukan pengatasan untuk missing value karena hampir tidak ada missing value sama sekali. Kayak gitu. Kemudian untuk menangani outliers, kita menggunakan box plot untuk mendeteksi outliers dalam data. Kurang lebih code-nya seperti ini. Jadi pengambilan outliers, kemudian nanti ada perhitungan dari outliers totalnya. Nah, di bagian ini, bulat-bulat yang ada di luar, ini tuh kita identifikasi sebagai outliers, kemudian kita hitung ada berapa banyak. Di sini ada codingan untuk mendapatkan total outliers-nya. Kemudian hasilnya adalah jumlah outliers itu ada 80, dan proporsi outliers itu ada 1,86%. Nah, di sini kita mengasumsikan kalau misalkan proporsi outliersnya itu di bawah 10%, maka kita akan melakukan penghapusan terhadap data tersebut karena jumlah outliers itu tidak terlalu mempengaruhi keseluruhan data. Ini adalah untuk kolom DO dan juga amonia. Outliers-nya 80, proporsinya 1,86 dari total data. Kemudian amonia itu ada 194 outliers, ini salah satu yang paling banyak sih. Proporsinya itu 4,51, dia masih di bawah 10%. Kemudian kolom nitrit itu ada 132, dia proporsinya 3,07 dari total data. Kemudian alkalinity itu outliers ada 116 data. Dari kita punya 4.300 data, itu berarti 2,70% dari total data. Ini adalah hardness, outliers ada 94, dia proporsinya 2,19%, dan di bagian turbidity itu tidak ada outliers, berarti semua nilainya itu masih masuk ke rentang rata-rata normal. Nah, jumlah data itu ada 4.220, kemudian turun menjadi 3.700, berarti ada 12,3% dari total data yang hilang akibat menangani outliers ini. Nah, kami memutuskan untuk menghapusnya karena data yang tersisa itu masih ada 3.701 dan itu masih cukup besar untuk melatih model machine learning karena biasanya kalau masih lebih dari 1.000 itu sebagian besar model jadi tidak terlalu masalah kalau misalkan kita hapus. Kemudian ini adalah kita menangani outliers, jadi kita menghapus. Jadi Q1 data kolomnya apa saja, tadi kan ada mapping kolom ya. Kemudian kita lakukan ada lower bound dan upper bound untuk mengecek paling bawah dan paling atasnya. Nah, ini nanti didapat data-data yang di luar matriks itu, kita deteksi sebagai outliers. Kemudian kita akan melakukan penghapusan. Nah, di sini ada detailnya. DO setelah dihapus jadi 4.100, setelah amonia yang outliers dihapus jadi 4.023. Nitrit setelah dibersihkan sisa data dia 3.900. Alkalinity setelah dibersihkan jadi 3.800, hardness 3.700, turbidity setelah dibersihkan masih 3.700 karena tidak ada turbidity yang terdeteksi outliers. Data setelah pembersihan outliers sudah 3.700. Kemudian kita melakukan normalisasi dengan min-max scalar. Kita mapping lagi kolomnya, kemudian scalarnya pakai
library min-max scalar. Kemudian kita lakukan dari dfclean adalah data yang udah dihapus outliers-nya, numeric columns itu mapping dari numeric columns-nya, scalar.fit transform, kita lakukan pembersihan sesuai dengan kolomnya. Ini menggunakan library, dataset yang telah dinormalisasi itu akan jadi seperti ini. Ini adalah setelah dinormalisasi, jadi dia itu skalanya akan ada di rentang 0 sampai 1. Ini adalah penjelasan kodenya. Jadi setiap nilai dalam kolom diubah ke skala 0, 1 dengan rumus xscale sama dengan x min per x max min x min. Penerapan pada kode kolom numerik normalisasi hanya dilakukan pada kolom yang relevan. Jadi ini tadi udah berdasarkan selection. Nah, ini adalah hasilnya. Kita next aja. Normalisasi profil toleransi ikan. Dataset WQD telah dinormalisasi menggunakan min-max scalar sehingga semua nilai parameter kualitas air berada dalam rentang 0 hingga 1. Oleh karena itu, rentang toleransi ikan seperti pH, DO, amonia, dan lain-lain yang awalnya berdasarkan nilai mentah, raw, perlu dinormalisasi agar dapat diterapkan pada dataset yang telah dinormalisasi. Ini adalah rumus untuk normalisasi profil toleransi ikan. Umumnya masih sama rumusnya. Ini adalah profil toleransi ikan yang telah kita olah kembali dan kita dapatkan rentang asli. Jadi ini rentang awal sebelum dinormalisasi. Kemudian kita menggunakan normalisasi seperti ini. Jadi rentang aslinya itu kita mapping dataset min max-nya. Ini adalah awalnya. Kemudian ini kita buat toleransinya, toleransi raw. Kemudian kita melakukan kode normalisasi, singkat aja. Aku langsung jelaskan ke bagian hasilnya, di mana ini tuh ada hasil antara normalisasi. Jadi pH itu 0,20 sampai 0,1 sampai 1, DO itu 0,25 sampai 1, amoniak nitrit itu 0 sampai 1, alkalinity 0,07 sampai 1, dan turbidity 0,25 sampai 1. Jadi ini tuh udah disesuaikan. Kemudian menyaring dataset. Jadi dataset WQD itu disaring berdasarkan profil toleransi ikan. Jadi di filter kurang lebih. Ini ada mapping. Jadi datasetnya di copy dulu, kemudian di mapping. Nah, setelah di mapping, itu kita akan mendapatkan hasilnya. Dataset yang awalnya 4.300 dan setelah dibersihkan jadi 3.700, disaring berdasarkan toleransi ikan dataset disisa 1.840 sampel untuk mencerminkan kondisi lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhan ikan. Kemudian, bagi dataset menjadi data latihan dan uji. Ini adalah pembagian dataset. Itu ada 70% data latih dan 30% data uji. Kurang lebih code-nya seperti ini. Kita menggunakan scikit-learn dan model selection. Nah, jadi di sini X filter dan ada Y filter. Ini adalah semua kolom kecuali target dan kolom targetnya apa. Kemudian dibagi jadi data X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Ada 4 variabel. Kemudian ini adalah codingannya, test size dan random state. Kemudian kita tampilkan. Nah, latih model random forest dan XGBoost. Untuk proses implementasi model, bertujuan untuk memprediksi kualitas air tambak berdasarkan parameter yang telah disaring sesuai dengan profil toleransi ikan. Detailnya seperti ini. Jadi ini adalah code untuk random forest yang bagian atas dan XGBoost yang bagian bawah. Jadi kita menggunakan 2 model. Kemudian ini adalah evaluasinya. Jadi random forest confusion matrix-nya, classification report. Di sini ada F1 score, recall, support, precision, akurasi, makro, dan weight. Nanti akurasinya itu kita dapat 0,99, yang mana itu tinggi. Kemudian XGBoost itu seperti ini, precision, recall, F1 score, supportnya, akurasinya juga 0,99. Jadi keduanya memiliki akurasi yang sama. Ini adalah visualisasi dan hasil. Di bagian excellence, good, dan poor, itu 332, di XGBoost 333, di good-nya 91, lalu di poor, ini ada status sudah 1. Ini ada perbedaan di dalam confusion matrix-nya setelah ditampilkan. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan proses penyaringan dataset berdasarkan profil toleransi ikan,
Jumlah data yang tersisa adalah 1.840 sampel. Data ini mencerminkan kondisi kualitas air sesuai dengan toleransi ikan berdasarkan parameter seperti pH, DO, amoniak, nitrit, dan parameter lain. Kemudian dilatih setelah melakukan pembagian data menjadi 70% dataset dan 30% untuk data uji. Evaluasinya ini seperti yang tadi ya. Jadi untuk Random Forest ada 332 prediksi benar, 1 prediksi salah. Untuk Good ada 91 prediksi benar, 1 prediksi salah, dan Pur ada 121 prediksi benar dan 6 prediksi salah. Kemudian XGBoost 333 prediksi benar, 0 salah. Good-nya itu ada 91 benar dan 1 yang salah, sedangkan Purnya ada 123 dan 4 yang salah. Classification report-nya Precision 99 untuk Random Forest, Recall 99, Advanced Score juga 99 untuk Random Forest. XGBoost hampir semua nilainya itu 99. Random Forest recall-nya 98%. Kemudian akurasinya itu sama-sama 99%. Nah, untuk performa model, XGBoost tidak melakukan kesalahan prediksi untuk kelas excellence, sementara Random Forest melakukan 1 kesalahan. Model XGBoost lebih akurat dalam mendeteksi kelas Pur dengan hanya melakukan 4 kesalahan dibandingkan Random Forest yang melakukan 6 kesalahan. Jadi kita di sini mendapatkan kesimpulan kalau XGBoost itu lebih baik daripada si Random Forest. Berdasarkan evaluasi keseluruhan, XGBoost lebih unggul dibandingkan Random Forest. Memiliki precision, recall, dan advanced score yang lebih baik. Di kelas Pur, memiliki distribusi prediksi yang lebih stabil khususnya untuk kelas excellent dan Pur. Ini tadi kualitas air, makanya ada excellent, good, dan Pur. Kemudian analisis dataset. Dataset digunakan dalam penelitiannya telah difilter untuk mencerminkan kondisi toleransi ikan terhadap berbagai parameter kualitas air. Penyaringan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset mencakup data yang relevan dengan studi toleransi ikan. Meskipun beberapa data tersaring keluar, dataset yang tersisa mencukupi dan untuk pelatihan pengujian model dengan hasil yang sangat baik. Kesimpulannya, kinerja model kedua model memberikan akurasi yang sangat tinggi, tetapi XGBoost sedikit lebih unggul dalam menangani kelas-kelas minoritas. Relevansi dataset hasil penyaringan terbukti relevan untuk studi toleransi ikan dengan hasil evaluasi yang mencerminkan kondisi kualitas air yang sesuai.